Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Nama saya Agustina Ningsi dari kelompok 2. nama saya Muhammad Ihsan Habib dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Heri Rafli, saya dari kelompok 2. Nama saya Aulia Susanti dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian regresi linier sederhana pada mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial dan Praktikum untuk memenuhi tugas ujian akhir yang diampu oleh dosen Ibu Siva Pramuditya Fadila SSTMKM. Dalam tugas ini, saya melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian pada smartphone iPhone di Store iBox Karawang pada tahun 2022. Berikut nama-nama kelompok saya melakukan penelitian. Yang pertama ada saya sendiri, Anggun Isnania Ningsih, lalu ada Aulia Susanti, ada Muhammad Heri Rafli, dan ada Muhammad Ihsan Labib. Lalu berikutnya ada pembahasan yang akan kami jelaskan, antara lain adalah latar belakang, ada rumusan masalah, ada pembahasan, ada hasil output SPSS dan Excel, lalu ada kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang brand iPhone. Apple merupakan salah satu brand teknologi termuka yang terdapat di Indonesia. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, smartphone iPhone adalah produk yang paling banyak peminat untuk dibeli oleh para konsumen. Smartphone iPhone juga memiliki merek yang baik khususnya di kalangan anak muda. Dan kita akan menuju ke slide rumusan masalah. Maka dari itu, kelompok kami telah merumuskan beberapa masalah yang dianalisa dengan menggunakan regresi linear sederhana. Berikut pembuktian seberapa pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil kuesioner, di mana di sini itu kelompok kami menentukan variabel X dan Y terlebih dahulu. Jadi variabel X yang kelompok kami tentukan yaitu mengenai brand image, dan juga variabel Y-nya itu mengenai keputusan pembelian. Jadi kelompok kami ini akan meneliti seberapa besar sih pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri terhadap smartphone iPhone yang tersedia atau dijual di store iBox yang ada di Karawang. Nah, untuk mencari data tersebut, khususnya kelompok kami itu menentukan terlebih dahulu siapa sih target kuesioner yang akan kami sebarkan gitu kan. Nah, targetnya ini adalah mahasiswa atau orang-orang yang memakai smartphone iPhone yang tersebar luas yang ada di Karawang ini. Jadi, kelompok kami mencari data ini secara primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner, di mana sampel yang kami tentukan yaitu sebanyak 30 orang. Dan sampelnya pun telah ditentukan juga mengenai indikator-indikator apa saja yang akan ditanyakan nantinya. Nah, setelah didapatkanlah indikator dan pertanyaan-pertanyaannya dan telah disebar, maka didapatkan hasil kuesioner yang tertera pada tabel tersebut. Nah, dari hasil kuesioner ini tentunya setelah mencakup hasil dari kuesioner mengenai variabel X dan variabel Y. Lalu berikut perhitungan regresi linear sederhana pada pengaruh brand image X terhadap pengaruh pembelian Y. Oke, jadi di sini adalah pertama-tama kita itu harus membuat terlebih dahulu persamaan. Kenapa sih harus dibuat persamaan dulu? Karena kita akan mengetahui nih apakah persamaan ini dia akan bernilai positif atau negatif. Jadi biasanya bentuk persamaan dalam regresi linear sederhana ini berbentuk Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A dan B ini harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di gambar tersebut. Nah, selanjutnya untuk mencari koefisien korelasi atau nilai R, itu biasanya menggunakan data yang telah ada, yang telah diakumulasikan sebelumnya di tabel Excel sebelumnya. Nah, di mana setelah dimasukkan ke dalam rumus-rumus tersebut, maka didapatkanlah nilai R-nya adalah 0,6837 sekian. Nah, setelah didapatkan nilai R untuk koefisien korelasi, maka selanjutnya itu untuk menghitung koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu merupakan perhitungan di mana yang bertujuan perhitungan ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan cara menghitung menggunakan Excel kembali dengan menggunakan rumus yang telah tertera di gambar tersebut. Nah, di mana biasanya
koefisien determinasi ini disebut juga dengan R-square. Nah, setelah dimasukkan datanya dan dihitung menggunakan rumus tersebut, maka didapatkanlah nilai R-square-nya itu adalah 0,467 sekian yang akhirnya dibulatkan menjadi 0,46 saja. Nah, karena koefisien determinasi ini harus berbentuk persentase, maka kelompok kami mengubah bentuk desimal ini menjadi persentase, yaitu sebanyak 46%. Nah, karena tadi sudah didapatkan nilai korelasi koefisiennya gitu kan, jadi setelah didapatkan tadi hasilnya itu adalah 0,68. Nah, maka di sini ada sebuah interval yang menjelaskan bahwa di mana ketika nilai korelasinya itu negatif dan positif, maka dia akan menunjukkan arah dan kekuatannya. Nah, karena kelompok kami mendapatkan nilai korelasinya itu positif, yaitu 0,67, dan posisinya itu 0,67 itu lebih besar daripada 0,5, jadi maka dapat dikatakan bahwa korelasi dari koefisien yang kelompok kami analisa ini, dia ke arah kanan dan berpengaruh korelasi positif kuat. Baik, saya akan menjelaskan hasil output SPSS dari data hasil penelitian yang kami olah pada SPSS. Nah, pada SPSS kami masukkan data X dan data Y, kemudian kami memilih menu analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear, dan setelah itu masukkan X pada kolom independen, kemudian Y pada kolom dependen. Nah, kemudian diklik OK, dan ini hasil dari output SPSS-nya. Oke, pertama kita lihat dulu pada tabel ANOVA. Ini nilai signifikasinya 0,00, yang artinya X berpengaruh terhadap Y. Dan kemudian kita lihat pada model summary-nya, di sini R atau koefisien korelasi hasilnya 0,684. Dan kemudian R-square ini yang artinya korelasi determinasi hasilnya 0,467. Ini penghitungannya didapat dari R kuadrat. Nah, hasil perhitungan ini R-nya 0,684 dan R-square-nya 0,467. Ini hasilnya sama dengan hitungan kita pada Excel. Kita akan membuktikan. Nah, R-nya pada Excel ketemu 0,6837 atau jika dibulatkan 0,684. Kemudian R-square-nya 0,467. Jadi hasilnya sama dengan output SPSS. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah yang pertama, koefisien korelasi positif 0,68 atau jika dipersenkan 0,68%. Artinya arah menunjukkan ke kanan dan kekuatan menunjukkan korelasi positif kuat. Kemudian nilai R square-nya didapat 0,46 atau 46%. Artinya brand image sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bye. Bye-bye.